Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal ya. Ini soalnya ada di buku Warren, di e-booknya Warren, Accounting edisi 27. Nah, di sini saya karena kita masih membahas terkait dengan adjusting journal entries, jadi ada di chapter ketiga. Nah, yang contoh yang akan saya bahas adalah di PR 3-1A. Kita pahami dulu instruksi soalnya. Jadi di sini adalah tujuannya kita mampu untuk menyusun adjusting journal entries. Jadi contoh soalnya itu adalah Bellingham Realty. Jadi di sini adalah itu ya perusahaan yang bergerak di bidang properti. Jadi dia memberikan jasa berupa sewa. Nah, kemudian di sini ada beberapa item penyesuaian 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya sudah siapkan format jurnal penyesuaian. Sebenarnya formatnya hampir sama aja dengan jurnal umum, tetapi di judulnya nanti di sini dituliskan adjusting journal entry. Jadi namanya Bellingham Realty, ada adjusting journal entries, periodenya karena tahunnya saya tidak bisa lihat ya tahun berapa, jadi kita tuliskan saja Desember 31 2000 sekian. Kemudian dalam satuan mata uangnya di sini ada kolom tanggal, nama akun, ada nomor akun, dan juga balance-nya nanti ada debit dan juga ada kredit. Kita mulai dari nomor 1 ya. Jadi di sini ada penyesuaiannya. Tentu saja pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa penyesuaiannya itu ada sifatnya deferral, ada sifatnya accrual. Nah, di sini supplies. Kalau terkait dengan akun supplies, berarti kan kita sedang berbicara deferral bagian expense. Jadi di sini ada keterangannya. Supplies-nya itu supplies account balance di Desember 31 itu adalah 1.375. Nah, di mana supplies on hand-nya adalah 280. Jadi bisa kita buat ilustrasi buku besarnya pakai T account aja. Biar lebih mudah. Oke, di sini tadi ada akun supplies ya. Supplies dia bilang sebelum penyesuaian itu saldonya adalah 1.375. Ya, nah kemudian ternyata setelah dihitung oleh karyawan daripada perusahaan tersebut, ternyata supplies-nya tersedianya tinggal 280. Jadi selama 1 tahun dari awalnya 1.375 dihitung jadi 280, berarti nanti yang tercantum di neraca saldo atau saldo akhir dari buku besarnya supplies itu adalah 280 kan, yang benar-benar ada saat itu. Gitu. Jadi di sini 280. Awalnya kita punya 1.375, kita mau saldo akhir kita jadi 280. Berarti berapakah supplies yang terpakai? Yang terpakai itulah yang akan kita jurnal. Berarti yang terpakai ini kan ada di posisi kredit. Nanti 1.375 saldo awal kita kurangi saja dengan yang ada gitu. Yang on hand tersedia. Sehingga di sini kita bisa lihat awalnya 1.375 dipakai atau dikreditkan sebesar 1.095. Menyisakan saldo akhir adalah 280. Gitu. Oke,
Oke, berarti di sini kita bikin atas penyesuaian supplies karena supplies-nya terpakai, berarti di sini supplies expense sebesar yang terpakai aja dalam 1 tahun tersebut 1.095. Nanti kreditnya juga. Di sini saya buatnya karena memang tidak ada keterangannya di soal, jadi saya buat nomor akunnya, nomor depannya saja. Untuk supply sendiri itu adalah 5 ya, depannya 5, kemudian untuk supplies itu karena dia dipakai, dia berkurang kan, jadinya ada di kredit. Itu nomor akunnya 1 karena dia aset. Di sini keterangan jurnalnya adalah for adjusting the supplies account. Jadi saya tulisnya seperti ini untuk menyesuaikan balance daripada akun supplies. Kenapa harus disesuaikan? Karena terpakai. Kemudian poin nomor 2. Di sini kita lihat unearned rent. Jadi perusahaan itu kan tadi menyewakan ya. Menyewakan ke tenan-tenan, menyewakan misalkan ruko gitu. Ke tenan-tenan. Nah, unearned rent-nya itu dia di sini saya tulis kita buat jurnalnya terlebih dahulu ya. Jadi dia bilang gini, unearned rent account balance dia punya 9.000 nih. Awalnya unearned rent itu adalah pendapatan diterima di muka karena di perusahaan ini pendapatannya adalah rent, maka unearned revenue-nya diganti jadi unearned rent, tapi sama saja seperti unearned revenue. Nah, di sini dia nomor akunnya 2, berarti dia kan liabilitas kewajiban. Nah, kewajiban ada di sisi mana? Ada di sisi kredit, ada di sisi kanan kalian, kanan kita. Nah, sehingga di sini ditulis dulu 9.000. Di sini 9.000. Nah, tetapi 9.000-nya itu harus kita lakukan penyesuaian. Gitu. Jadi 9.000 ini didapat pada 1 Desember kan. Perusahaan mendapatkan kas. Pada saat mendapatkan kas kan jurnalnya adalah cash pada unearned revenue nih pada 1 Desember. Senilai 9.000. Nah, ternyata harus dilakukan penyesuaian. Kenapa? Karena si tenan itu dari 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober dia sudah menikmati sewa dari si perusahaan itu berapa bulan? 1 bulan. Nah, berarti yang awalnya kita masukin unearned revenue full 9.000 harus kita turunkan dong liabilitas kita. Kenapa? Karena ya kan dalam 1 bulan itu tenan sudah pakai, berarti utang kita nggak 9.000, harusnya lebih kecil gitu. Nah, berapa nanti pengakuannya? Pengakuannya itu dengan cara seperti ini, unearned rent-nya akan berkurang, liabilitas kita akan berkurang. Nah, rent revenue-nya akan kita akui. Kenapa? Karena di akhir 31 kan kita sudah memberikan jasa sewa walaupun masih di 1 bulan. Nah, oleh karena itu, untuk debit dan kredit saldonya ini dapatnya dari 9.000 kita bagi dengan berapa bulan? Si tenannya itu 4 bulan, sehingga penyesuaiannya hanya di 2.250 bukan di 9.000 full. Gitu, unearned revenue pada rent revenue sebesar 2.250. Nah, tujuan jurnalnya untuk apa? Tujuan jurnalnya tadi untuk menyesuaikan akun daripada unearned rent. Kenapa? Karena memang dalam 1 periode itu si tenannya sudah memanfaatkan gitu ya, sudah memanfaatkan dari aset yang disewakan. Sehingga nanti unearned rent-nya akan berkurang nih. Saldo akhirnya jadi segini. Walaupun tidak ditanyakan terkait saldo akhir, biar kalian makin paham aja terkait dengan buku besar. Jadi buku besar setelah penyesuaiannya nanti 9.000 yang di awal dikurangi dengan yang disesuaikan, yang di debit. Ya,
Sehingga rentnya adalah 6.750, ada di sisi kredit, ada di sisi kanan kita. Itu 9.000 dikurangi 2.250 sama dengan 6.750. Kenapa 2.250-nya mengurangi? Karena kan di debit gitu. Kalau liabilitas ada di debit berarti dia akan sifatnya mengurangi. Oke. Kemudian poin nomor 3. Poin nomor 3 adalah wage accrued but not paid. Jadi harus ada accrued daripada wages atau gaji. Jadi kita harus mengakui beban gaji atau gaji yang terutang padahal belum dibayar, nggak masalah. Walaupun belum dibayar kita tetap bisa nyatet. Atas dasar apa? Atas dasar karena perusahaan dalam 1 bulan itu sudah memanfaatkan jasa dari karyawannya, berarti sudah terutang gaji. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Wage expense pada wage payable. Atau ada juga wage payable-nya diganti dengan accrued wage. Itu sama saja, itu nama akun terkadang beda-beda karena di sini di soalnya kalau tidak salah tidak ada ketentuan nama akunnya ya. Tidak ada ketentuan nama akunnya, maka saya buat di sini wage payable. Wage expense-nya sendiri dengan nomor akun depannya 5, wage payable 2. Gitu. Sebesar berapa? Sebesar yang terutang yang ada di informasi. Yang ada di informasi adalah 3.220. Jadi debit kreditnya sama. Tujuan jurnal ketiga adalah untuk merecognize, untuk mengakui adanya wage expense, atau dengan kata lain untuk mengakui adanya gaji yang terutang. Kemudian poin yang keempat itu terkait dengan fees earned but unbilled. Artinya gini, perusahaan sudah sudah melakukan jasa, dia sudah mengakui fee gitu, tetapi belum ada uang yang didapatkan gitu. Jadi ini sama saja dengan perusahaan mengakui piutang usaha ya. Seperti kalian biasa menjurnal, di sini kita bisa taruh account receivable pada fee. Sebesar untuk account receivable-nya sendiri itu dengan nomor akun 1, kemudian untuk fee itu karena dia adalah revenue, maka akunnya adalah nomor akunnya 4. Nah, di sini kita lihat kontrak dengan konsumennya, dia kan harga jasanya adalah 18.750, itulah yang akan kita catat gitu sebagai transaksi kita pada jurnal penyesuaian kita. Account receivable pada fee sebesar 18.750. Oke, nah ini ada depreciation of office equipment. Nah, ini juga terkait, kalau depresiasi itu terkait dengan tipe deferral ya. Tipe deferral jenisnya adalah beban. Jadi perusahaan sudah membeli equipment, nah tetapi sepanjang masa manfaat dari equipment tersebut kan harus didepresiasi, karena konsep depresiasi adalah mengalokasikan harga perolehan dari aset tetap perusahaan. Dengan cara apa? Dengan cara depreciation expense-nya di debit ya. Karena perusahaan kan sudah memanfaatkan si aset tersebut, jadi depresiasi expense-nya di debit, kemudian accumulated depreciation. Oke, untuk depresiasi expense, karena di golongan expense, maka account number-nya nomor depannya adalah 5. Accumulated depresiasi, ingat dia adalah di sisi kredit, dia adalah jenis aset, tapi dia kontra aset. Dia memang aset yang ada di kredit. Sebesar berapa? Sebesar yang ada di informasi, yaitu 2.900. Oke, baik, kita lihat dulu ini. Mengapa dia tidak balance? Karena di sini rumusnya ya. Oke, di sini juga kita lihat
rumusnya sudah sesuai. Oh, di sini rumusnya ada yang kurang. Ini kita jumlahkan dulu, debit kreditnya harusnya balance. Oke, balance ini jadi total penyesuaiannya untuk debit dan kreditnya adalah $28.215 yang terdiri dari 5 item ya. Saya beri nomor penyesuaian di sini agar memudahkan saja. Yang pertama adalah untuk tujuan jurnal mengadjust supplies yang terpakai. Yang kedua adalah untuk mengadjust unearned revenue karena perusahaan harus mengakui revenue yang sebenarnya. Kemudian untuk yang ketiga untuk merecognize wage expense atau gaji terutang. Ada juga untuk merecognize fees earned, dan yang terakhir adalah untuk melakukan penyesuaian atas beban penyusutan. Nah, ini ada lagi sedikit saja, beberapa akan saya bahas lagi biar lebih ini ya, biar lebih paham. EX3-11. Nah, ini ada balance in supplies account-nya itu, oh ya, dia bilang di sini gini, balance in supplies account sebelum penyesuaian itu adalah 4.850, tetapi ternyata supplies on hand-nya ini sama dengan kasus tadi yang PR3 tadi, tinggal 880, berarti di sini penyesuaiannya apa? Di sini penyesuaiannya adalah supplies expense pada supplies. Account number-nya di sini supplies expense-nya 5, supplies-nya 1. Sebesar berapa? Sebesar 4.850 dikurangi dengan yang terpakai 880. Sorry, bukan yang terpakai, dikurangi dengan yang ada, yang on hand. Jadi 3.970 itu adalah supplies yang terpakai yang harus di adjust. Nah, kemudian yang kedua, yang EX3-14 itu dia ada poin A dan B. Yang poin A itu coba kita lihat. Jadi sebelum adjustment dia ada asuransi dibayar di muka, saldonya 27.000. Nah, karena asuransi dibayar di muka, maka kan 27.000 itu adanya di debit kan, karena asuransi dibayar di muka itu adalah aset. Nah, kemudian ternyata yang sudah dimanfaatkan itu ada 20.250. Berarti untuk poin A, di sini kita langsung buat insurance expense pada prepaid insurance. Sebesar berapa? Karena yang A ini sudah dikasih tahu yang terpakai adalah 20.250. Itulah yang akan langsung kita jurnal. Nanti akan berbeda dengan yang poin B. Soalnya, kalau yang di poin B itu jurnalnya akan sama nih, penyesuaian atas asuransi dibayar di muka, jurnalnya sama. Yang berbeda adalah angkanya bisa jadi berbeda. Nah, kita lihat. Kalau untuk yang B, dia bilang gini, ternyata yang belum expired adalah 6.750. Artinya awalnya 27.000 nih. Awalnya, beginning of year. Nah, ternyata
saldo akhirnya menunjukkan ada 6.750. Berarti berapakah yang harus kita jurnal? Yang kita jurnal adalah porsi yang expired-nya. Porsi yang expired adalah 27.000 saldo awal dari prepaid expense kita dikurangi bagian yang belum expired, 6.750. Angkanya sama, tetapi cara penyampaiannya berbeda. Gitu. Kalau yang di A itu langsung aja kita masukin 2.250. Kenapa? Karena yang di A sudah diketahui bahwa yang expired adalah 2.250. Sudah jelas-jelas ada angka yang expired. Kalau yang B ternyata angka expirednya belum ada, sehingga dari saldo awal dikurangi dengan unexpired, itulah angka expired. Gitu. Jadi A sama B itu sebenarnya sama saja angkanya, hanya saja cara mencarinya berbeda. Tuh lihat ya, kalau A kita tidak pakai rumus apa-apa karena langsung given. Nah, kalau yang B harus kita cari. Oke. Oh, yang EX 13.6 juga ternyata ada yang poin A dia beranak ya. Ternyata, dan juga ada poin B. Dia pertanyaannya ternyata beranak. Untuk yang A itu kita lihat sama-sama di sini ada unearned fee account. Ingat unearned fee. Unearned fee sebenarnya sama saja dengan unearned revenue. Gitu, fee sama revenue itu sama. Unearned fee itu dia merupakan liabilitas. Pendapatan diterima di muka awalnya ada 39.750. Nah, ternyata ini sudah terrealisasi 24.650, sehingga bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah kalau untuk yang A itu untuk mengadjust unearned fee, kalau untuk mengadjust unearned fee yang awalnya unearned fee itu ada di kredit karena kita sudah memperform jasa senilai 26.650, maka jurnalnya adalah unearned fee-nya kita debit, kemudian fee-nya kita kreditin. Tapi sebesar berapa? Tadi ingat unearned fee itu kan merupakan liabilitas, maka dia nomor 2. Kalau fee itu revenue, dia nomor 4. Sebesar berapa? Sebesar yang ada di informasi 24.650. Gitu. Jadi nanti yang awalnya 39.000 akan turun. Gitu, nanti akan dikurangi dengan 24.650 gitu. Iya, saya ingetin lagi, unearned fee itu pendapatan diterima di muka. Awalnya perusahaan sudah dapat kas tapi belum melakukan jasa. Ketika jasanya sudah diperform, baru boleh membalik unearned fee-nya. Oke, nah yang B gimana? Ternyata yang B kejadiannya adalah perusahaan juga ada kejadian lain. Jadi perusahaan dia udah memperform jasanya tapi belum dapat bayaran gitu. Oh iya, sorry, untuk yang A saya salah angka. Ternyata untuk yang A itu adalah 39.750. Saya salah membaca angka. Oke, saya ulangi deh untuk yang EX 316 ini. Jadi gini, awalnya unearned fee-nya ada 97.770 nih. Saya salah melihat angka. Nah, kemudian ternyata pada tahun tersebut sampai dengan tahun tersebut dari 97.770 itu sudah ada jasa yang dilakukan. Setara dengan berapa? Setara dengan 39.750. Sehingga atas 39.750 itu perlu penyesuaian. Bagaimana penyesuaian? Penyesuaiannya adalah unearned fee-nya kita debitkan,
fee-nya kita akui di kredit. Sebesar berapa? Sebesar yang ada informasinya di soal. Nah, sementara untuk masih soal yang sama, jadi ada poin B-nya. Poin B-nya adalah ternyata ada 24.650 fee yang sudah kita perform, tetapi uangnya belum didapat. Nah, ini hal yang berbeda. Hal yang berbeda dengan unearned fee. Maka di sini kita mengakui adanya piutang. Account receivable pada fee. Gitu. Piutang usaha pada pendapatan kita. Sebesar berapa? Sebesar nilai kontraknya. Sebesar di 24.650. Nah, itulah beberapa latihan soal. Semoga latihan soalnya bisa dipahami. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.